Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita berjumpa kembali pada pengajian Arba'in Nawawi. Mulai terusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu as-tsani. Al-haditsu dari hadis as-tsani kang kaping. Hadis kedua dari 40 hadis Arba'in Nawawi. An Umar radhiyallahu anhu ta'ala anhu aidan. An Umar radhiyallahu anhu ta'ala anhu. Diriwayataken saking Umar radhiyallahu anhu. Dia muga-muga ridhoni sapa Allah taala alaihi wasallam. Aidan kalimat. Hadis yang pertama kan diriwayatkan oleh Umar juga. Sekarang hadis yang kedua juga diriwayatkan. Qala dawuh sapa Umar. Dawe mengkenen. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bainama ing dalam suwijine waktu nahnu utawi kita iku julusun piro-piro wong kang lumpuh, piro-piro wong kang dodok. Nahnu utawi kita iku julusun piro-piro wong kang dodok, wong kang lumpuh inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalem sandinge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata yaumin ing dalem suwijine dina. Data yaumit Ittola'a tiba-tiba muncul. Ittola'a nuli-nuli muncul. Katon. Ittola'a nuli-nuli katon. Atau tiba-tiba muncul. Tiba-tiba kelihatan. Alaina ingatasi kita soporo julun wong lanang. Soporo julun wong lanang. Jadi tiba-tiba muncul, tiba-tiba kelihatan ada seorang lelaki. Syadidu bayadis siyabi kang banget putih klambine. Syadidu bayadis siyabi kang banget putih klambine. Syadidu sawadu sya'ri kang banget ireng rambutnya. Bajunya dia memakai baju yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam legam. Layuro kang ora den tingali alaihi ngatasi rojul opo asarus safari labete atau jejak langkahnya tidak kelihatan. Kalau orang melangkah itu kan ada jejaknya. Nah, ini jejak langkahnya tidak. Wala ya'rifulan ora weruh hu ing rajul minna saking kita sapa ahadun wong tidak ada yang kenal satupun di antara kita. Jadi kita salah satu di antara kita yang duduk bersama Rasulullah itu tidak ada yang mengenal lelaki. Hatta jalasa sehingga lunggu sapa rajul ilan nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia duduk di depan Nabi. Pas nada nuli nyenderaken sapa rajul rukbataihi ing dengkul lorone rajul ila rukbataihi maling dengkul lorone Kanjeng Nabi. Jadi lututnya itu disandarkan kepada lututnya Nabi, diduduk
sallallahu alaihi wasallam wa wada'anuli nempelakan atau meletakkan sapa rajul wa wada'an nempelakan sapa rajul kafaihi ing telapak tangane rajul ala fakhidaihi ing atase pupu lorone Kanjeng Nabi. Ing atase pupu lorone. Setelah kedua lututnya disandarkan, ditempelkan kepada lututnya Nabi, kemudian dia meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi. Wa qala nulidawu sufrajul, kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, hei Muhammad, akhbirni awa khabar sapa tuani ing ingsun anil islami." Coba beritahu kami tentang Islam. Apa itu Islam? Faqala nulidawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu utawi Islam iku antashhada. Yento nekseni sapa sira iku antashhada yento nekseni sapa sira an ing setune kelakuan la an ing setune kelakuan iku la ilaha oranana. Pangeran iku maujud illallah angin. Wa anna Muhammadan lan tamstune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi Allah. Wa tuqimalan jumenengi sapa sira atau melaksanakan as-sholata ing salat, wa tuqilan nekani sapa sira az-zakat ing zakat, wa tasumulan puasa sapa sira Ramadan ing bulan Ramadan. Wa tahujjalan haji sapa sira al-baita ing Baitullah. Ini statota lamun mampu sapa sira ilahi maring haji apane sabilan jalani sejalane. Jadi al-Islam utawi Islam iku antashhada nyenta nekseni sapa sira nekseni an ing stune kelakuan iku la ilaha orana pangeran iku maujud illallah angin wa tuqilan zakat wa tahrumalan puasa Ramadan bulan Ramadan wa haji sira al-baita haram ini statota lamun puasa sira ilahi haji apa dan dijalani. Qala nulidau sapa rajul sadaqta bener. Ya benar. Dia ya Islam itu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian sholat, haji, zakat, infak. Ya. Terus dia melanjutkan pertanyaannya. Belum. Fa'ajabna luli. Heran. Ajib. Sopo kita lahu maling rojul. Herannya kenapa? Yas'alhu. Takon sopo rojul ing Kanjeng Nabi. Wa yusaddiq bulan benerakan sopo rojul ing Kanjeng Nabi. Dia bertanya, tetapi juga sekaligus membenarkan. Kami heran. Ini lelaki siapa ini? Dia bertanya. Kalau bertanya kan otomatis orang yang nggak tahu kan. Kok dia malah membenarkan? Oh, nah. Terus, Ola dawu sopo rojul, Bakhbirni noli khabarakan sopo sirah, sopo tuan ni ingsun anil imani sakit iman. Ola dawu sopo Kanjeng Nabi, antuk mina nyento iman sopo sirah billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan piro-piro malaikati Allah wa kutubihi lan piro-piro kitabe Allah wa rusulihi lan piro-piro rasule Allah wa yaumil akhir lan dina akhir. Wa tu'mina lan iman sapa sira bil qadari kelawan qadar kelawan takdir, iman terhadap takdir, khairi ya bagus-bagus takdir wa syarrilan takdir. Jadi percaya ada takdir Tuhan, baik takdir yang buruk maupun takdir yang baik. Qala nulidau sapa rajul sadaqta. Ya benar. Anda benar, kira-kira begitu kalau sekarang. Anda benar. Qala nulidau sapa rajul. Dawe makanan. Kemudian dia bertanya lagi. Ini
aw ya khabar sapa tuan ni ingsun an ihsan saking ihsan. Kala nauli dawuh sapa kanjeng Nabi, anta buddha nyento ibadah sapa sira Allah ing Gusti Allah, kaanaka ya kaya dene sira temen sedune sira, kaanak kaya dene temen sedune sira iku taruh ningali sapa sira. Fa ilam takun mengko lamun ora ana sapa sira, ora ana iku taruh ningali sapa sira ing Allah, fa innahu mengko temen sedune Allah iku ya roka ningali sapa Allah ka ing sira. Jadi ihsan itu Anda beribadah kepada Allah seolah-olah Anda melihat Allah. Kalau Anda tidak melihat Allah, maka Allah melihat Anda. Itu ihsan. Nanti kita jelaskan. Wala nuli dawu sapa rajul, fa akhbirni nuli awya kabar sapa tuan ni ingsun anis saati saking kiamat. Wala dawu sapa Nabi, mal mas'ul. Orang ana wong kang den takoni anha saking ta'ah iku bi alama luwi alim, luwi ngerti minat ta'il saking wong kang takon. Orangana wong kang den takoni, mal masul orangana utawi wong kang den takoni anha saking ta'ah iku bi alama luwi alim, luwi ngerti minat. Kemudian dia bertanya, coba saya bertanya kapan? Apa itu? Kiamat. Jawab kanjeng Nabi, orang yang bertanya lebih mengerti dari orang yang bertanya. Anda lebih tahu dari saya. Gitu. Wala nul dawu sapa rajul fa akhbirni lul al khabar sapa insun an amarot ya saking piro-piro tanda-tandane kiamat. Wala nul dawu sapa kanjeng Nabi, tanda-tanda kiamat itu antalida nyenta ngelahiraken sopo al amatu budak wadon rot tabaha ing gustine anak robbataha ing gustine anak. Jadi anak budak perempuan itu melahirkan anak dari milik. Wa antaron yang ningali sapa sira al-kufata ing piro-piro wong kang mlaku al-urrota kang ngedek lemah. Al-alat tapi piro-piro kang fakir. Ri'a'at syati turkang angon wedus. Ya toto waluna pada duwur-duwuran fil bunyan ing dalam bangunan. Jadi bangunannya itu jadi timpang antara orang miskin dengan orang kaya, kira-kira ada timpangan, ada jurang yang sangat tinggi antara orang kaya dan miskin. Jadi Anda akan melihat salah satunya ada taruh al-kufat, al-urwat, al-alah, ri'a'at. Jadi orang yang tidak memakai sandal, tidak memakai alas kaki, angon wedus, sementara pakai gedung-gedung. Jadi itu kan timpang sosial yang cukup parah, cukup dahsyat. Suman tolako nuli budalan soporojul Fala bisa nuli meneng sopo kanjeng Nabi. Fala bisa nuli meneng sopo kanjeng Nabi. Sumakola nuli dawu sopo kanjeng Nabi. Sumakola nuli dawu sopo kanjeng Nabi. Ya Umar, he Umar. Atadri anatawur anatawu atadri anatahweru sopo sira.
man ing wong, man ing sapa. Asailu utawi wong kang takon. Kultu nuli jauh sapa ingsun Allah wa rasuluhu a'lam. Allah utawi Allah wa rasuluhu lan utusan Allah iku a'lam. Wala nuli jauh sapa Nabi, fa innahu mongko temen setune rajul iku Jibrilun Jibril. Atakum nekani sapa Jibril ing sira yu'allimukum hale ngajari sapa Jibril ing sira dinakum ing agamane sira. Rawahu riwayataken bu ing hadis sapa Imam Muslim. Ini hadis panjang sekali tapi bobotnya lumayan banyak. Jadi hadis ini direwayatkan oleh sahabat Umar. Seperti hadis yang pertama itu. Hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana dunya yusibha au Hadis yang kedua bercerita Umar ini, sahabat Umar itu, ketika saya sedang bersama Kanjeng Nabi duduk kita banyak orang di teras masjid sedang duduk bareng. Tiba-tiba muncul seorang lelaki yang tidak diketahui asal usulnya dari mana. Dia datang dari arah mana itu tidak diketahui. Tiba-tiba muncul saja. Dan di antara kita yang duduk ini tidak ada yang kenal. Siapa laki-laki? Dia menyebutkan ciri-cirinya. Dia memakai baju putih, sangat putih. Kemudian rambutnya hitam. Rambutnya sangat hitam. Syadidus kuat. Kemudian dia langsung duduk di hadapan Nabi sambil meletakkan kedua lututnya, ditempelkan ke lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas paha. Terus takon, tanya, beritahu saya apa itu iman. Terjawab Kanjeng Nabi, al-iman antuk minabillah wa malaikatihi wa bihi wa yaumil akhir wal qadar, ya, khairihi wa syarrihi. Oh, pertama Islam dulu ya, Islam dulu, bukan iman dulu. Faqala Rasulullah, akhbirni anil Islam. Terus jawab Kanjeng Nabi, al-Islam huwa antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalat wa tu'tiyaz zakat wa shaum wa tasuma ramadan wa tahujjal bait. Terus ini istata'a ilaihi. Kanjeng Nabi, yang dinamakan dengan Islam itu engkau bersaksi bahwa Allah itu Tuhan, antas kata Allah ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusannya. Kemudian engkau melaksanakan sholat, engkau menunaikan zakat, engkau puasa Ramadan, dan engkau haji jika mampu. Itu Islam yang kita kenal dengan rukun adat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ini istata'a ilaihi. Wis takon mengkonon, terus jawaban dari Rajul itu sedak. Itu yang membuat heran sahabat Umar. Dari sahabat Umar, dia bertanya kepada Nabi. Umumnya orang yang bertanya kan tidak tahu, kok malah menjawab Anda benar. Setelah dijawab itu, malah dia jawab Anda. Kemudian dia bertanya lagi. Si Rajul ini bertanya lagi. Akhbirni anil iman. Tolong beritahu saya tentang iman. Apa itu iman? Terjawab kata Nabi, antuk minabillah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir. Terus antuknya bil qadar khairihi wa syarrihi.
yang dinamakan dengan iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikatnya, kepada rasulnya, kepada yaumil akhir, kepada kitab Allah, kemudian yang ketiga qada dan takdir. Khairihi wa syarr. Jadi Islam ini unik. Pertama, Islam ini kan agama samawi. Agama Ibrahim. Agama Ibrahim ini melahirkan Kristen, melahirkan Yahudi. Islam. Hanifah muslimah agama Hanafiyah itu. Agama Tauhid. Ini melahirkan 3 agama. Yaitu yang pertama yang kedua agama Kristen dan agama Yahudi. Kitabnya namanya kalau sekarang itu Perjanjian Lama. Kristen itu Perjanjian Baru. Islam Al-Quran. Yahudi tidak mengakui adanya Perjanjian Baru. Orang Kristen tidak mengakui adanya Al-Quran. Tetapi, jadi saling menafikan, saling saling menafikan, saling meniadakan. Dari wong Yahudi, kata orang Yahudinya, nggak ada kitab Perjanjian Baru, kitab Injil. Orang Kristennya masih mengakui adanya Perjanjian Lama. Ya, kitabnya orang Yahudi. Tetapi orang Kristen tidak mengakui adanya kitab Al-Quran. Apalagi Yahudi tidak. Tapi Islam mengakui adanya Injil dan adanya Perjanjian Baru. Itu hebat. Diakui bahwa itu adalah kitabun min kitabillah. Terlepas dari apakah misalnya perdebatannya kan apakah masih belum dirubah atau tidak. Yang jelas mengakui. Termasuk dari rukun iman. Kita harus mengakui. Injil itu dari Allah. Bahwa kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu termasuk kitabun min kitabillah. Itu perjanjian. Unik kan? Ya maksudnya hebat. Menurut saya Islam ini lebih inklusif, lebih terbuka. Karena dia mengakui eksistensi agama lain yang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rukun iman saja, iman ini kan dasar. Jadi Islam itu dibangun dunia Islam ala khamsin. Jadi Islam itu dibangun dari iman, dari Islam, iman dan ihsan. Terus yang ketiga ya, sebelum saya jelaskan. Yang ketiga adalah ihsan. Kemudian setelah akhirnya ihsan. Al-ihsan huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu ihsan. Jadi ihsan itu kata Kanjeng Nabi, engkau beribadah, sholat, beribadahlah seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi menghadirkan Allah di dalam hati kita. Seolah-olah engkau melihat. Melihatnya bukan dengan mata, tapi melihatnya dengan hati. Melihatnya dengan jadi anta budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yarah. Kalau engkau tidak bisa melihat, maka Allah sesungguhnya melihat. Jadi Islam itu apa? Ini menarik. Agama Islam itu dibangun dari trilogi ini. Trilogi. Kalau dalam piramida itu yang paling dasar adalah iman. Tengah-tengahnya Islam. Dan paling atas adalah Islam. Tengah-tengah. Iman itu kan pendasar. Dia dasar. Iman ini adalah dasar. Karena dengan iman, fondasinya kan kita harus percaya dulu kepada Allah. Kalau kita konsekuensi dari kepercayaan itu baru ada Islam. Islam ini syariat. Puasa, zakat, sholat, haji itu kan syariat. Syariat. Lah baka ihsan
ihsannya itu tasawuf. Jadi trilogi inilah iman, Islam, dan ihsanlah yang membentuk satu gugusan di dalam. Jadi Islam itu ibaratnya kumpulan dari kalau kelapa itu yang paling lingkaran luarnya itu kira-kira iman. Tengah-tengahnya itu isinya itu Islam. Sari pasti. Papai tadi kero, kalau jadi pasti itu adalah tasawuf. Makanya kalau syariat, kalau Islam itu ya berbicara zahir. Fikih itu kan zahir. Syariat itu zahir. Ana nahkum itu. Syarat rukun sholat. Yang penting memenuhi syarat, ya sah sholatnya. Tapi kalau tinjauan tasawuf, dia dilihat dulu. Ya meskipun dia sudah memenuhi syarat rukun, tetapi apakah pakaiannya halal? Tempat yang dia pindah halal? Apakah dia khusyuk? Tasawuf kan berbicaranya begitu. Jadi bisa saja secara fikih, dia sudah sah sholatnya. Karena memenuhi syarat dan rukun. Wis wudu, pakaian ya wis orang najis misalnya. Tapi pakai tinjauan tasawuf, dia tidak lagi melihat pada zahirnya. Tapi masuk ke dalam. Puasa, ya kita puasa. Saya hari ini puasa. Tidak makan dan tidak minum kan. Al-imsak anil muftirat. Menjaga diri, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Makan, minum, mengeluarkan asal biologis dan lain-lain. Tapi pakai tinjauan tasawuf, ya secara syarat rukun Anda sudah puasa. Tapi apakah hati Anda benar-benar puasa? Dari Imam Ghazali kan tingkatan puasa itu kan macam-macam orang itu. Dari puasa yang hanya menahan lapar saja sampai puasa orang khusus, paling khusus adalah puasa hatinya juga puasa dari menggunjing orang lain, puasa dari hasud, puasa dari marah, puasa dari jadi sudah itu saripati itu tak tahu. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam yarahu fa illam yarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu tarahu. Innahu tarok yaraka fa innahu yaraka. Fa innahu moko temen Allah iku yaraka ningali sapa Allah ka. Itu ihsan, triloginya itu ya. Jadi Islam itu dibangun dari iman, Islam, dan ihsan. Makanya di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah itu terdiri dari 3. Ahli sunnah wal jamaah itu kan akidahnya, tauhidnya, imannya itu mengikuti pada Asy'ari dan Maturidi. Kemudian syariatnya, Islamnya itu mengikuti salah satu dari 4 mazhabul arba'ah. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal. Salah satu dari 4 mazhab. Dan yang ketiga tasawufnya mengikuti Imam Ghazali dan Junaid. Jadi iman, Islam, dan ihsan. Ahli sunnah wal jamaah yang dianut oleh Nahdlatul Ulama itu memenuhi syarat dari fondasi dasar dari bangunan keislaman, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Saya percaya tasawuf, karena tasawuf itu bagian dari saripati sesuai dengan hadis Nabi. Kemudian Pak akhirnya anisa'ah. Kemudian lelaki itu bertanya juga tentang tanda-tanda kiamat, tentang kiamat. Apa itu kiamat? Mal mas'ul, jawaban kanjeng Nabi, anha bi alama minan. Orang yang bertanya
itu lebih tahu dari orang yang ditanya. Wala Pak akhbirni an amarotiha. Ya udah kalau begitu coba ceritakan apa tanda-tandanya. Tanda-tandanya salah satunya adalah amat. Amat itu budak perempuan melahirkan anak dari sajiannya. Kemudian Anda melihat orang yang beralas kaki, tidak beralas kaki, di antara gedung-gedung tinggi. Bangunan-bangunan yang bergedung tinggi. Tidak beralas kaki, angon wedus, dan artinya ada ketimpangan sosial yang sangat tinggi, jurang antara kaya dengan miskin. Bangunan tinggi-tinggi kayak di Jakarta, di kota-kota besar itu kan bangunan tinggi-tinggi. Itu sudah amaratus sa'ah. Kalau sudah, kita ini sudah mendekati tanda-tanda kiamatnya itu sudah muncul. Tanda-tanda kiamatnya itu sudah muncul. Tapi jangan khawatir, pada masa Nabi saja tanda-tanda kiamat itu sudah muncul. Apalagi sekarang gitu. Sudah berapa? Abad lebih kan? 15 abad lebih. Umur bumi ini memang sudah jutaan tahun, sudah tua. Jadi wajar kalau seandainya nanti akan terjadi kiamat. Hanya disebutkan tanda-tandanya. Ada yang menghubungkan bahwa corona ini tanda-tanda kiamat. Karena penutup sama jadul. Ya tidak juga lah. Terlalu berlebihan. Karena wabah itu ya dari dulu. Yang namanya wabah itu ya dari itu taun apa ya sama menutup masjid apa. Dan tidak sekali ini saja. Itu sudah berkadang. Ya, kalau misalnya tahun ini haji tidak di Makkah Madinah ditutup, itu tidak hanya sekali itu saja. Jadi kadang ada banyak umat yang lebay menanggapi fenomena sosial, fenomena gaya, fenomena yang ada realitasnya terlalu lebay. Kemudian Tuman tolaka fala bisa Tumakola ya Umar. Kemudian kemudian pergi begitu saja setelah tanya itu pergi. Dan Kanjeng Nabi bertanya pada sahabat Umar, wahai Umar, tahu nggak siapa dia? Laki-laki itu siapa? Jawab Umar, ya Allah dan Rasulnya yang tahu. Terus itu adalah malaikat. Dia datang sengaja mau memberikan kuliah kepada kita. Berikan pelajaran. Mengulang-ulang. Jadi kadang begitu. Kadang orang bertanya itu tidak tahu. Orang bertanya itu kadang dia tahu. Dan dia bertanya itu tujuannya untuk memberikan uang. Banyak Kanjeng Nabi itu sering begitu. Ende beli weru. Padahal weru. Tujuannya adalah untuk memberikan uang. Jadi orang bertanya itu tidak harus orang bodoh. Banyak orang pintar juga yang karena itu rajin. Sudah berapa? Sekian. Sampai jumpa pada pengajian selanjutnya. Assalamualaikum.